Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perintahan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkaraan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang lebar kita membaca ayat perenungan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-31. Dan hari ini saya memberikan tema bagi kita semua yang terambil dari ayatnya yang ke-19, yaitu taat kepada Allah. Sekali lagi, taat kepada Allah.
Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes memberikan kesaksian kepada banyak orang. Diawali bagaimana kuasa penyembuhan boleh terjadi kepada orang lumpuh yang sudah berumur 40 tahun. Sejak lahirnya telah lumpuh, namun mujizat dinyatakan dalam kehidupannya. Dia boleh berdiri dan berjalan sebagaimana orang normal yang telah disembuhkan melalui kuasa nama Yesus Kristus. Dan itu menimbulkan akibat kepada Petrus dan Yohanes. Apa yang mereka lakukan membawa kemarahan kepada para pembesar-pembesar agama pada waktu itu, para imam-imam besar, bahkan orang Saduki, sehingga mereka diperintahkan ditangkap dan mereka dibawa ke dalam sebuah sidang. Kita melihat Bapak Ibu terkasih, di dalam sidang itu mereka dipertanyakan dalam kuasa manakah mereka boleh menyembuhkan orang sakit tersebut. Dan dengan tegas kita mengetahui bagaimana Petrus menjawab bahwa semua itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Dan kesaksian yang mereka bawakan itu menjadi suatu senjata yang luar biasa, boleh memukul kala setiap rancangan-rancangan yang telah dipersiapkan oleh para imam-imam, bahkan orang Saduki, untuk boleh mencari kesalahan daripada Petrus dan Yohanes supaya mereka dapat dihukum. Namun mereka tidak mendapati satu alasan pun untuk boleh menghukum Petrus dan Yohanes, karena orang lumpuh tersebut setelah disembuhkan boleh berdiri di antara mereka, dan orang banyak telah melihat itu dan boleh memuliakan nama Allah. Dan kita melihat dalam pembacaan kita tadi bagaimana usaha yang mereka boleh lakukan. Mereka boleh berbincang bagaimana supaya Petrus dan Yohanes tidak memberitakan kembali atas nama Yesus Kristus. Kuasa itu boleh terjadi di dalam kehidupan orang lumpuh tersebut. Namun kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes taat kepada Allah, karena mereka telah merasakan, bahkan melihat, mendengar dengan baik bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, bahwa Yesus Kristus adalah sang tabib yang luar biasa, yang mampu mengubah bahkan memulihkan keadaan apapun dalam hidup kita. Sehingga ketika para imam-imam bahkan orang Saduki yang berusaha untuk menyumbat mulut Petrus dan Yohanes, namun dengan tegas mereka berkata, biarlah engkau menilai sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepadamu atau taat kepada Allah. Suatu jawaban yang luar biasa. Inilah yang dikehendaki Allah boleh terjadi dalam hidup kita. Sebagai orang percaya yang telah mengenal kebenaran itu, senantiasa taat kepada Allah. Sekalipun ada kesulitan yang mulai menghimpit kehidupan kita, namun kita dituntut senantiasa taat kepada Allah. Sebab itulah kita dipanggil boleh hidup di dalam kebenaran itu. Jikalau kita masih bisa disumpal mulut kita, kita masih boleh dihentikan karena situasi, sehingga kita boleh menyangkal kebenaran itu, maka kita sama dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran tersebut. Kita melihat bagaimana kebenaran dinyatakan. Ada begitu banyak orang datang dan percaya kepada Yesus Kristus, dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kebenaran itu senantiasa menyala dalam hidup kita. Kita nyatakan sebagaimana Petrus dan Yohanes, sekalipun mereka dihadapkan dalam sebuah sidang yang akan boleh mengarahkan mereka kepada penghukuman, namun kebenaran tetap kebenaran mereka nyatakan. Mereka menjawab dengan tegas bahwa taat kepada Allah itulah kebenaran, bukan taat kepada para imam-imam yang tidak melakukan kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang mau kita petik pada hari ini, yaitu kita sebagai orang percaya yang disebut sebagai gereja, mari kita bersaksi
bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes. Sekalipun mereka akan mendapatkan mara bahaya, namun pertolongan Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kita membaca Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dikatakan di ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, sekalipun kesulitan menghampiri hidup kita, ada tantangan-rintangan yang akan senantiasa membuat kita terjatuh. Namun ketika kita percaya dan berdoa memohon pertolongan Tuhan, maka Dia akan memelihara kita, akan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita dimampukan, diberikan keberanian, ketaatan untuk senantiasa memberitakan firman Allah dimanapun dan kapanpun waktunya, baik atau tidak baik waktunya. Kebenaran firman Tuhan tetap kita beritakan. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Sekalipun mereka telah diperhadapkan dengan orang-orang besar yang mampu membuat mereka dapat dihukum, sebagaimana Yesus Kristus dihadapkan dalam sebuah sidang dan dinyatakan bersalah sekalipun tidak bersalah, sehingga Yesus Kristus mengalami kematian. Namun ingat, Yesus Kristus telah berjanji, Yesus Kristus akan menyertai kita lewat penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Itu akan memelihara hidup kita, memampukan kita, dan memperoleh keberanian untuk menyatakan kebenaran. Apapun yang boleh menghalangi kita, semua itu akan bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus dan akan memuliakan Yesus Kristus. Oleh karena itu, taatlah kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kita kekuatan untuk boleh dapat bersaksi, memberitakan Injil kebenaran, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan hidup kita semakin diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Kami belajar kembali dari Petrus dan Yohanes. Sekalipun mereka Tuhan diperhadapkan dalam sebuah sidang yang akan menuntut mereka dalam suatu penghukuman, namun mereka dengan tegas taat kepada Allah dan menyatakan kebenaran itu, sehingga orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan mereka dibungkam dengan kebenaran, sehingga mereka tidak berani lagi boleh mengganggu bagaimana Petrus dan Yohanes menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Surgawi, mampukan kami belajar daripada Petrus dan Yohanes. Sekalipun Tuhan ada masalah dalam hidup kami, itu tidak menjadi tantangan atau rintangan bagi kami untuk boleh lari daripada jalan Tuhan. Namun itu akan menjadi suatu batu loncatan bagi kami untuk senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, menjadi kerinduan kami, dan kami tutup renungan pada hari ini dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.